Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, serta perlindungan dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah kembali bersama saya dalam video edukasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu keluhan yang cukup sering membuat seseorang merasa penasaran, yaitu tinnitus, atau sensasi mendengar bunyi seperti denging, desisan, siulan, atau suara tertentu tanpa adanya sumber suara dari lingkungan. Setelah sebelumnya kita membahas tinnitus primer, sekarang kita akan mengenal tinnitus sekunder, yaitu tinnitus yang memiliki penyebab spesifik atau kondisi tertentu yang dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan. Salah satu contoh penyebab yang cukup umum adalah penumpukan serumen atau kotoran telinga. Serumen sebenarnya memiliki fungsi penting untuk menjaga kondisi alami liang telinga. Namun, ketika jumlahnya menumpuk dan membentuk sumbatan, suara yang masuk ke telinga dapat berubah. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang merasa telinganya penuh, pendengarannya menjadi kurang jelas, dan pada sebagian orang dapat muncul sensasi bunyi berdenging. Dalam situasi seperti ini, tinnitus dapat berkaitan dengan kondisi telinga yang mendasarinya. Selain serumen, perubahan pada telinga akibat kondisi tertentu juga dapat berhubungan dengan tinnitus sekunder. Misalnya, perubahan pada kulit liang telinga atau kondisi pada telinga tengah dapat memengaruhi bagaimana sistem pendengaran menerima dan meneruskan suara. Ketika terdapat perubahan pada sistem tersebut, seseorang dapat merasakan bunyi internal yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa tinnitus bukanlah satu penyakit dengan satu penyebab. Tinnitus merupakan sebuah gejala atau persepsi suara, dan penyebabnya dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu, ketika seseorang mengalami telinga berdenging, langkah yang paling tepat bukan langsung mencari satu jenis pengobatan, tetapi terlebih dahulu memahami apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Dalam pemeriksaan THT, dokter akan menilai kondisi telinga secara menyeluruh. Pemeriksaan dapat mencakup pengamatan terhadap liang telinga, gendang telinga, serta evaluasi kemampuan pendengaran apabila diperlukan. Dokter juga dapat menanyakan karakteristik bunyi yang dirasakan, seperti apakah terjadi pada satu telinga atau kedua telinga, apakah muncul terus-menerus atau sesekali, serta apakah terdapat keluhan lain seperti rasa penuh atau perubahan pendengaran. Jika ditemukan penumpukan serumen sebagai penyebab keluhan, dokter dapat melakukan pembersihan menggunakan metode yang sesuai. Setelah sumbatan ditangani, sensasi berdenging pada sebagian orang dapat berkurang. Namun, hasilnya tentu bergantung pada penyebab dan kondisi masing-masing individu. Karena itu, kita tidak boleh menganggap bahwa semua tinnitus akan hilang hanya dengan membersihkan telinga. Ada juga situasi tertentu yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Tinnitus yang muncul secara tiba-tiba, terutama jika disertai perubahan pendengaran mendadak, tinnitus yang menetap pada satu telinga, atau bunyi yang mengikuti irama denyut jantung sebaiknya diperiksa oleh dokter. Tujuannya adalah memastikan tidak ada kondisi lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu menjaga kesehatan pendengaran dengan menghindari paparan suara yang terlalu keras, menggunakan perlindungan pendengaran ketika berada di lingkungan bising, serta menghindari kebiasaan memasukkan cotton bud terlalu dalam ke liang telinga. Jangan pula menggunakan obat atau metode pembersihan tertentu tanpa mengetahui kondisi telinga terlebih dahulu. Sebagai pesan moral, saya ingin mengingatkan bahwa bunyi berdenging pada telinga sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi juga tidak sebaiknya diabaikan apabila berlangsung terus-menerus. Tubuh sering memberikan tanda ketika terdapat perubahan yang perlu diperhatikan. Dengarkan tanda tersebut dengan tenang, jangan melakukan tindakan secara berlebihan, dan carilah informasi kesehatan dari sumber yang dapat dipercaya. Menjaga telinga bukan hanya tentang membuatnya terasa bersih, tetapi juga memahami fungsi dan keseimbangannya. Dengan pengetahuan yang tepat dan pemeriksaan profesional ketika diperlukan, kita dapat mengambil langkah yang lebih bijaksana untuk menjaga pendengaran dan kualitas hidup dalam jangka panjang.